Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini channel saya akan menyuguhkan wawancara saya dengan Pak Rokim Dakas, seorang wartawan senior, penulis, seniman yang kurang lebih sebulan yang lalu hijrah ke sebuah desa di Kabupaten Nganjuk untuk memulai suatu hidup yang baru, sebuah pengalaman baru yang akan beliau tempuh guna mengarungi kehidupan yang baru yang sekiranya bisa bermanfaat buat Cak Rokim dan keluarganya. Apa kabar Cak Rokim? Baik, selalu sehat. Beliau ini sahabat saya ketika hidup di komunitas seni di Balai Pemuda Surabaya, yakni di Sanggar Bengkel Muda Surabaya. Beliau seorang aktor, wartawan, penulis, dan seorang penggiat seni yang cukup punya viewer di kalangan seniman serta pecinta dunia jurnalistik Surabaya. Mungkin bisa diceritakan Pak Rokim pengalaman Anda memulai terjun di pedesaan, bagaimana kira-kira prospek yang akan diperkirakan nanti. Monggo. Ini saya anggap sebagai hikmah sekaligus penyikapan terhadap pandemi corona. Saya merasa bahwa profesi yang saya geluti selama ini sebagai jurnalis atau aktivis sosial itu merasa buminya makin ciut, makin ciut. Ciut dalam arti relasi udah banyak yang pensiun, peluang-peluang kerja di perkotaan juga porak-poranda. Satu hal yang saya pikirkan, saya harus memberanikan diri untuk beralih ke kehidupan baru. Salah satunya mencari lahan tidur di pedesaan. Ya. Itu yang kabarnya Pak Rokim ini, sebagaimana saya baca di status panjenengan di Facebook, itu beternak cacing ya? Ya, itu saya belum pernah melakukan itu, tapi dari studi ke teman yang sudah bermain cacing, kayaknya cacing ini low budget, tidak terlalu banyak biaya, dan sekali modal bisa bergulir. Tapi yang namanya low budget tetap aja ada budget, tapi tidak seperti lele atau beternak lain yang pakannya begitu apa ya? Tapi nanti kira-kira hasilnya ini ada yang nampung ya? Ada yang nampung. Sekarang bisnis peternakan cacing masih booming gitu. Jadi ya. kalau di wilayah saya di desa Dusun Termas, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, ini memang masih belum banyak. Itu kira-kira berapa kilometer dari kota Nganjuk? Dari kota Nganjuk 13 km. Oh ya, nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh ya. Lebih dekat dengan Kertosono. Gitu, ya. Lebih dekat dengan Kertosono ya. Ya, 3,5 kilo. Lah ini memang lahan usaha baru di lahan tidur gitu. Ya. Saya tertarik pada statementnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa di negara Barat itu orang-orangnya juga santai seperti kita, tapi kok sejahtera gitu. Ya. Itu karena asetnya bekerja, sementara kita itu santainya juga sama, tapi asetnya tidur gitu. Ini yang menarik saya untuk memberdayakan aset tidur itu. Ya, dalam hidup ini kan saya teringat pada puisinya Pak Amang Rahman. Iya, gimana itu? Ada kepastian dalam hidup ini.
mati. Selain mati nggak ada yang pasti. betul. Profesi, upaya apa Ya. itu memang. Yang penting mungkin mati dengan indah ya. Yang mati. Nggak penting ya. Nggak penting. Yang penting itu kita itu tetap merasa semangat berdaya apa. Ya. Yang penting berkarya. Kewajiban manusia itu kan berkarya. Jadi saya mengolah cacing, mengolah apapun itu orientasinya berkarya. Ya. Membangun nilai lah. Wah, itu yang menarik itu, membangun nilai itu. Kalau mencari uang ya nanti nggak dapat uangnya gelo, tapi nilai kan dapat. Benar. Saya setuju tuh. Yang penting membangun nilai. Kalau mencari uang, kalau udah dapat uangnya itu ya ngaplu gelo, kecewa ya. Tapi kalau membangun nilai, orang melihat kita itu, wah iki wak roke nang desa saiki berkarya kan gitu ya. Saya kira itu lebih realistis ya. Iya, lebih realistis ya. Nilai itu bisa martabat, bisa penghormatan orang lain terhadap kita bahwa kita masih berdaya. Cuman gini Pak Rokim ya, sebagai seorang wartawan, penulis, seniman, ketika hijrah ke desa melakukan pekerjaan yang maaf ini ya jauh dari pekerjaan yang sebelumnya Pak Rokim geluti, ini apa ndak culture shock? Ya. Terjadi keterkejutan budaya tentu ya. Tapi perenungan kita kan berbeda gitu, menghayati proses itu loh. Saya itu sangat mengagungkan proses. Wah, itu menarik, sangat mengagungkan proses. Kalau hasil kerja kita proses lantas berhasil itu udah selesai sampai di situ, tapi kenikmatan proses ini, keringat, sakit, ngeluh, greges itu kenikmatan proses. Wah, itu menarik itu. Proses itu sesuatu yang indah, agung. Ya, sesuatu yang agung. Hasil itu hasil itu efek aja. Ya relatif ya, hasil itu bisa. Yang penting proses. Proses itu memang proses itu nikmat ya. Nikmat dan penuh nilai. Penuh nilai. Banyak perenungan yang kita peroleh dari proses. Kembali ke soal cacing ini Pak Rokim ya. Itu setelah membuat lubang, kemudian diberi fooding, diberi makanan berupa sampah. Itu prosesnya dari awal sampai panen berapa bulan? Ya itu kalau kita seperti Tuhan menciptakan segalanya. Jadi perlu menyiapkan pakannya dulu sebelum manusia kan ya tumbuh-tumbuhan hewan diciptakan betul. Alam disediakan pakannya dulu. Jadi setelah bedangan, atap makannya dulu. Pakan itu ya ada yang dari kotoran lembu, itu yang paling menarik. Teletong itu ya? Iya, teletong. Ada sampah-sampah pohon. Itu nggak bisa langsung dikasihkan, tapi butuh 10 hari untuk fermentasi agar kadar hangatnya. Setelah itu baru dimasukin bebeknya. Proses produksi itu 4 bulan baru kita bisa. Nah, setelah itu yang besar-besar dijual, yang kecil-kecil telur ini proses terus, bergulir terus 4 bulan. Setelah itu bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, bisa setiap hari panen. Oh gitu ya? Iya, kalau bedangnya ini sedang menyiapkan berapa lubang, berapa? Saya menyiapkan baru 10. Dari 10 banyak ya? Enggak juga. Ukuran berapa itu 10 itu? 1 kali 175. Jadi gitu. masih kecil. Ini kelas kecil jadi. Nah itu saya dengar katanya diberi tutup banner itu, kenapa itu? Iya, plastik kan, itu loh. Supaya apa itu? Ya, ini kan predatornya kan banyak cacing itu, ayam, tikus. Oh iya benar. Itu kan kalau malam nggak dikasih itu kan ya bisa dihabisin. Oh benar. Tapi kalau ditutup apa bisa juga nggak ada? Nggak ada udara. Iya, dia senang suasana kondisi gelap. Cacing itu nggak boleh terang, memang. Oh gelap, gitu, ya. Nah ini setelah 4 hari sekali memang 4-5 hari pakannya memang habis itu. Nah, bekas cacing pun ini juga mahal juga. Di pasaran ada yang sekilo 25.000 itu. 1 kilo itu? Iya, bekas cacing itu untuk rabuk
bonsai. Kembali ke soal proses cacing tadi itu gimana Pak Rokim? Setelah panen itu nanti yang nampung siapa itu? Ini ada 2 channel ya. Yang satu itu dibeli oleh pengepul, yang satu ini ada channel ke farmasi. Ya ini banyak yang bertanya, cacing ini untuk apa sih gitu, kok rame-rame ternak cacing. Ternyata dari literasi yang saya pelajari, cacing ini bahan utama paracetamol untuk pakan ternak, juga untuk kosmetik. Untuk kosmetik juga bisa ya? Kosmetik ya. Untuk campuran bedak itu cacing. Untuk makanan ikan juga bisa. Iya, pakan ternak itu. Pakan ternak ya. Makanya saya guyon, wong wedok nek wedaan berarti dae mencium cacing. Wong bahan utama salah satu bahannya itu bedak itu cacing. Ya mudah-mudahan nanti Pak Rokim panjenengan sekeluarga bisa mendapatkan kesuksesan dengan panjenengan hijrah. Dan hidup di sebuah desa di kawasan Nganjuk sana, sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi teman-teman kita semua, bahwa hidup di desa itu tidak seburuk yang dibayangkan teman-teman di kota. Ya, saya berharap apa yang saya lakukan ini berhasil, kemudian bisa diduplikasi oleh para tetangga yang pada umumnya lahan tidur gitu. Jadi dibiarkan ya, tidak dimanfaatkan ya, eman ya. Di kota itu untuk tanam satu butuh pot, butuh apa sih itu ratusan meter tidur gitu loh. Jadi ini memang butuh orang sampel gitu, orang gendeng gitu loh yang bisa memberi motivasi, bisa martir lah, butuh martir lah. Memang diperlukan martir ya, demi memberikan dampak yang positif bagi kepentingan umum, bagi kepentingan yang lain. Iya, cuman martir ini kan ya butuh pendamping yang kuat hati dan pikirannya. Ya kan sudah dapat. Sudah dapat. Butuh kesabaran ekstra untuk pasangan yang memberikan inspirasi ya. Iya, pendamping martir ini memang butuh kesabaran ekstra. Demikianlah teman-teman semua perbincangan hari ini dengan sahabat saya Wak Rokim Dakas, seorang wartawan, penulis dan pekerja seni yang kurang lebih 2 bulan lalu hijrah ke Kabupaten Nganjuk untuk memulai hidup yang baru dan pekerjaan yang baru yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.